Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN Angkatan 73 pandemi COVID-19 tahun 2020. Oke, baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan tentang cara bagaimana menginputkan nilai KKN. Yang pertama kita klik Google Chrome. Jadi kita ketikkan di sini lp2m ya, lp2m.radenpata.ac.id. Sebelah kanan atas ada menu DPL. Kita klik. Nah, di sini masukkan username dan password Bapak Ibu. Jadi di sini masukkan username dan password Bapak Ibu. Kita klik di sini jenis KKN-nya KKN 73. Oke, kita masuk ke menu fungsi nilai ya, menu nilai ya, kita klik. Nah, inilah sebagai contoh ya. Jadi ini kelompok-kelompok yang akan kita kasih nilai. Nah, oke. Kita klik di sini, klik nilai mahasiswa. Nah, di sini saya tampilkan kelompok, NIM, nama ya, dan nomor HP. Nah, di sini ada KKN, jenis KKN-nya ya. Jadi jenis KKN. Oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, diperhatikan untuk jenis KKN ini form penilaiannya berbeda ya. Oke, jadi yang pertama KKNDR ya. KKNDR itu form penilaiannya untuk Kades itu bobot penilaiannya 30%. Jadi misalkan dikasih misalkan 100, ini hanya sebagai contoh ya. Misalkan yang DPL dikasih 90. Nah, jadi yang diinputkan itu total nilai dari DPL dan total nilai dari Kades, RT atau pimpinan yang pendamping KKN. Nah, untuk bobot penilaian ini dihiraukan karena dia dimasukkan ke dalam back proses. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk KKN relawan. Nah, KKN relawan itu dia 50-50. Jadi tempat KKN atau pendamping KKN-nya, Kades, RT atau pimpinan itu 50% bobotnya. Nah, dan DPL juga 50%. Jadi yang diinputkan itu, misalkan ini sebagai contoh ya, misalnya 20, 90. Nah, jadi yang diinputkan itu angka ini yang diinputkan. Untuk bobot itu nanti dari sistem sudah dihitung, itu di proses. Oke, untuk KKN relawan itu 50-50. Nah, untuk KKN kerja sosial ya, jadi untuk KKN kerja sosial itu sama, jadi 50-50 juga. Jadi misalkan di sini 80 yang dari Kades ya, misalkan dari DPL misalkan 90. Nah, jadi yang diinputkan itu nilai total dari yang ini, total nilai dari RT atau Kades dan total nilai dari DPL. Oke, sekarang kita balik ke aplikasi, kita back. Nah, jadi kita yang diinput di sini itu adalah nilai Kades dan nilai DPL. Nah, untuk back proses itu nanti biar sistem yang menghitungnya. Oke, misalkan ya, diklik input. Nah, misalkan ya, ini jadi diinput di sini. Input nilai Kadesnya berapa, nilai DPL-nya berapa. Oke, saya akan contohkan yang lain ya. Misalkan ini ya. Ini nilai KKNDR ya, KKNDR berarti dia 30-70%. Nah, misalkan kita edit ya, misalkan kita tadi dicontohkan yang KKNDR ya, yang KKNDR ini 190 ya. Oke, misalkan dari Kadesnya menunjuk 100, yang dari DPL menunjuk 90 ya. Kita simpan. Nah, ini berhasil ya. Oke. Nah, kalau kita masuk lagi ya. Nah, di sini sudah masuk nilai Kadesnya 100, nilai DPL-nya 90, mendapatkan nilai A. Nah, untuk Bapak Ibu melihat total nilainya bisa dari sebelumnya ya, di sini di pernilai. Kita klik ya, pernilai. Oke, bisa kita lihat sebentar ya. Nah, di sini sama ini ya. Diinputkan 100 Kadesnya, DPL 90. Nah, ini totalnya 93. Jadi ini total dari nilai ini, bobot penilaiannya 30-70%, dapat 93, total rata-ratanya jadi mendapatkan nilai A. Nah, ini tidak akan sama ya
ketika diinputkan di KKN relawan ya, mahasiswa yang relawan. Nah, jadi saya akan melihatkan back prosesnya ya, back prosesnya ini ya, ini sebagai contoh, ini contoh back prosesnya ya. Jadi jika dia KKNDR maka penilaian bobot penilaiannya itu 0,3 atau 30% dari Kades dan 0,7 atau 70% dari DPL. Selain itu mendapatkan 0,5, 50%, 50%, Kades 50, DPL 50, baik relawan maupun yang kerja sosial. Oke, form ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai untuk BKD ya, laporan. Jadi ditandatangan dulu oleh DPL yang bersangkutan, baru minta tanda tangan ke RT2R sebagai lampiran. Oke, sebelum Bapak Ibu nanti memberikan nilai di sini ya, yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu lihat ini ya, link laporan individu. Jadi di sini kalau dia belum upload, jangan dikasih dulu nilai, jadi suruh upload dulu. Nah, Bapak Ibu bisa dicek, ini kita open table ya, bisa dicek. Nah, bisa dicek laporannya itu sudah layak atau belum. Jadi misalkan belum layak ya suruh perbaiki dulu, jangan dikasih nilai dulu. Misalkan sudah layak, ini sebagai contoh ya, kosong ya, memang saya sebagai contoh. Nah, jadi di sini bukti kalau dia sudah nggak apa-apa belum, di sini akan muncul. Jadi kalau yang belum ya belum, yang sudah sudah, tapi dicek dulu apakah yang diupload itu laporan sesuai dengan ketentuan dari pedoman. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian saja video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.